Dalam bermain basket, tentunya ada sejumlah peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Kalau tidak, kita akan diberi pelanggaran oleh wasit seperti foul, traveling, double dribble, dan lain-lain. Memang dalam basket streetball, peraturannya tidak seketat basket formal. Namun tetap saja kita tidak mungkin bisa seenaknya sendiri bermain, bukan? NBA sendiri adalah liga tertinggi basket di dunia, di mana ada banyak sekali peraturan di dalamnya. Namun ternyata, ada beberapa peraturan NBA yang unik dan tidak diketahui banyak orang. Dalam episode kali ini, kami akan membahas 14 peraturan NBA yang tidak diketahui banyak orang. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Menghancurkan ring. Memang di era ini, sudah tidak pernah terjadi lagi. Terakhir kita melihatnya dilakukan oleh Shaq saat era 90-an dan Daryl Dawkins di era 80-an. Namun NBA pun berjaga-jaga bila suatu saat hal ini terjadi lagi. Maka sudah ada peraturan yang menaunginya. Bila seseorang menghancurkan sebuah ring, maka bola yang dimasukkan tidak akan dihitung menjadi poin. Lalu pemain yang menghancurkan ring akan diberikan unsportsmanlike technical foul, dan pemain tersebut memiliki potensi untuk diberi denda. Sangat aneh bukan, bila melihat pemain yang menghancurkan ring diberi technical foul dan denda. Siapa juga yang mau ngancurin ring dengan sengaja? Tidak boleh memakai logo, kecuali sepatu. Sebagai liga tertinggi, tentunya NBA memiliki hubungan dengan berbagai brand untuk melakukan sponsor kepada liga ini. Hal tersebut biasanya terlihat di jersey pemain, di mana terdapat logo brand tertentu. Namun, sebuah logo tidak boleh ditampilkan secara sendiri tanpa persetujuan pihak NBA. Contohnya adalah Iman Shumpert yang di-endorse oleh brand Adidas. Dengan cara Iman Shumpert membuat potongan rambut yang bergambar logo Adidas. Hal tersebut menyebabkan NBA mengharuskan Iman Shumpert menghapus logo tersebut dari rambutnya. Keesokan harinya, Iman Shumpert memposting sebuah foto di mana logo Adidas tersebut sudah dihapus dan meninggalkan tanda botak di rambutnya. Wajib berdiri saat lagu kebangsaan diputar. Peraturan ini tentunya sudah ada sejak zaman dahulu kala dan berlaku di semua olahraga. Adam Silver, komisioner NBA, mengatakan bahwa selama ini belum ada kasus di mana seorang pemain melanggar peraturan ini. Namun ia juga berkata, bila suatu saat ada yang melanggar peraturan ini, maka pemain tersebut akan diberi hukuman dan diproses. Ya, kita tahu bahwa beberapa saat lalu di NBA Bubble Restart, saat lagu kebangsaan, pemain-pemain NBA sempat berlutut, bukannya berdiri, untuk menunjukkan protes mereka terhadap tindakan rasisme besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun tentu saja, itu hanya terjadi di kasus khusus saja. Peraturan 6 pemain di lapangan. Basket adalah permainan satu tim berisi 5 orang. Namun ternyata, pelatih Blazers saat itu yaitu Nate McMillan punya cara yang licik. Pada saat setelah timeout, wasit memang tidak siaga. Dan McMillan pun memasukkan 6 pemain di lapangan pada saat itu melawan Celtics di tahun 2008. Dan wasit pun yang tidak sadar, tetap meneruskan kedua tim untuk tetap bermain. Dan Blazers pun berhasil mencetak angka dari hal tersebut. Spontan akhirnya wasit dan pemain Celtics pun sadar, dan Kevin Garnett, pemain Celtics saat itu, memprotes hal ini. Wasit pun hanya bisa memberikan technical foul, namun tidak bisa menghilangkan poin yang sudah dicetak Blazers saat itu, karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal ini. Tidak boleh ada 2 jersey nomor 0. Mengenai jersey, peraturan di NBA memang sangat sedikit. Di NBA, Anda boleh memakai nomor 0, seperti yang dipakai Russell Westbrook, atau nomor 00, seperti yang dipakai Carmelo Anthony. Namun bila ada satu pemain yang sudah memakai salah satu dari kedua nomor tadi, entah itu 0 atau 00, maka pemain lain tidak boleh memakainya. Tidak boleh ada 2 pemain dengan nomor 0 dan 00 di satu tim sekaligus. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahan pencatat statistik saat mencatat poin, foul, rebounds, dan statistik lainnya. Tim tandang memilih ring mana yang ingin diserang duluan. Pasti banyak dari kamu yang tidak mengetahui ini. Ternyata, bila sebuah tim bertandang di markas tim lawan,
maka mereka diberi kesempatan memilih ring mana yang akan diserang duluan. Tentunya, hampir semua tim memilih ring yang berjauhan dari bench saat halftime pertama. Hal ini digunakan agar saat di kuarter keempat, ketika kedua tim sudah bertukar ring, tim tandang lebih dekat ketika ingin berjalan ke bench saat mereka time out. 10 detik free throw. Saat free throw, tentu pemain selalu memiliki gaya atau ritual tersendiri saat sebelum menembak free throw. Beberapa dari mereka bahkan memiliki ritual free throw yang sangat lama, seperti Karl Malone. Hal ini membuat NBA membentuk peraturan bahwa ketika bola sudah diberi kepada penembak free throw dari wasit, maka penembak hanya boleh melakukan ritualnya maksimal 10 detik. Lebih dari itu, maka NBA akan memberi pelanggaran seperti kepada Giannis pada 2016. Tidak boleh meninju. Selain pemain NBA tidak boleh meninju saat terjadi pertengkaran di lapangan, mereka juga tidak boleh meninju bola. Hal ini dilakukan NBA untuk keselamatan para fans. Bayangkan saja bila suatu saat ada pemain yang hustle untuk mengambil bola, namun pemain tersebut tidak sengaja meninju fans, maka keselamatan fans akan terancam. Aturan mengistirahatkan pemain. Sebagai fans, tentunya kita ingin melihat pemain bintang dari sebuah tim untuk bermain. Televisi sudah membayar uang untuk menyiarkan tim-tim papan atas untuk memperlihatkan para pemain bintang bermain. Namun ada beberapa tim yang dengan sengaja mengistirahatkan pemain mereka karena berbagai alasan, padahal pemain tersebut sehat. Untuk menghindari hal tersebut, NBA akan memberikan denda kepada tim yang melakukan hal tersebut. Contohnya adalah Los Angeles Clippers yang didenda $50.000 karena secara sengaja mengistirahatkan Kawhi Leonard saat melawan Bucks. Screen di garis out. Pemain NBA ternyata tidak boleh memberi screen kepada lawan ketika mereka berada di luar garis out. Hal ini pernah terjadi kepada Hasheem Thabeet, di mana ia memberi screen kepada lawannya untuk membuat Kevin Durant, rekan setimnya, terbebas dari penjaganya. Hal ini juga dilakukan untuk keselamatan para fotografer dan fans yang berada di dekat ring. Larangan memakai boots Timberland. Pemain NBA dilarang memakai boots merek Timberland atau sejenisnya saat menuju ke lapangan. Hal ini terjadi saat 2005, ketika David Stern, komisioner NBA saat itu, menerbitkan aturan dress code saat menuju lapangan. Jersey anti LeBron. Saat acara The Decision berakhir, atau pernyataan berpindahnya LeBron dari Cavs ke Miami Heat pada 2010, banyak fans LeBron yang berubah menjadi haters. Banyak yang membakar jersinya. NBA pun sampai memperketat aturan bagi penonton, di mana mereka tidak boleh membawa jersey berisi kampanye anti LeBron, atau jersey yang mengejek LeBron ke lapangan. Namun, penonton masih lebih pintar, di mana saat Heat pertama kali bertandang ke Cavaliers setelah kepindahan LeBron, masih ada saja beberapa fans yang mampu membawa jersey anti LeBron ke lapangan. Larangan sepatu penambah loncat. Di era ini, daftar sepatu yang dilarang NBA sudah sangat sedikit. Namun ada satu sepatu yang tidak boleh dipakai di NBA, yaitu Athletic Propulsion Labs Concept One. Sepatu ini dipercaya bisa menambah tinggi loncatan pemain, sehingga NBA melarang pemakaian sepatu ini untuk tetap menjaga level kompetitif dari liga ini. Draft darurat. Peraturan ini adalah peraturan paling gila yang sering tidak diketahui. Bila ada 5 pemain atau lebih dari sebuah tim yang terkena kecelakaan dan meninggal secara sekaligus, misalnya kecelakaan pesawat atau transportasi lainnya, maka NBA akan melakukan draft darurat. Hal ini terjadi akibat pemain-pemain dari Minneapolis Lakers tahun 1960 yang terkena kecelakaan pesawat dan hampir saja meninggal. Jika hal ini terjadi, maka NBA memperbolehkan tim yang terkena bencana tersebut untuk mengambil satu pemain dari setiap tim. Sedangkan tim yang diambil pemainnya hanya boleh mengamankan 5 pemain saja. Contohnya adalah para pemain starting five. Pastinya, tim yang terkena bencana akan mengambil six man terbaik dari beberapa tim. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Peraturan mana aja nih yang udah kalian tahu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.